Saudara saksi, tadi ada yang ini, Pak Jokowi itu lulus tahun 80, masuknya tahun berapa? Karena Tahun, tadi kok kalau tertulis di buku Indo itu 3 Januari 77. 77. Tapi proses untuk menuju ke masuk itu kan berproses. Jadi kalau penerimaan siswa baru itu di tahun 76, kemudian tercatat ya untuk mendapatkan pembelajaran pertama itu di Januari 77 itu. ya makanya kok rentangnya jadi panjang. Saya mau tanya tadi, pernah nunggak enggak gitu loh Pak Jokowi? Nah ini sepengetahuan saksi, ada kan tadi temennya dan sebagainya kan, saudara, bukan langsung kan dari data dan sebagainya. Dari data kan ketahuan dari raport dan seterusnya. Ini Pak Jokowi itu termasuk smart, pinter, atau seperti yang dikatakan Pak Jokowi pernah mengatakan, oh saya ini bodoh gitu. Gimana? Ya kalau saya kan melihatnya dari Nilai? dari rapor saja. Ya, gimana hasil Ya. nilainya rapor? Ya, rapornya bisa dilihat di buku Indo. Ya kesimpulannya apa dari rapor itu? Ya, biasa, Semua biasa saja ya. bahwa Jokowi siswa SMA 6 dengan masuk kemudian juga keluar tahun berapa itu disebutkan oleh Pak Bambang Tri, kemudian beliau mengatakan bohong. Sementara saya menyampaikan informasi adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen yang ada di SMA 6 pada waktu itu. Sebentar, tadi saudara mengatakan ucapan Bambang Tri, perkataan saudara. Saudara berarti pernah ketemu sebelumnya dengan Bambang Tri? Belum pernah. Belum pernah. Pokoknya Bambang Tri ini katanya melakukan penelitian selama 3 tahun. Pernah nggak dia mengambil data dari waktu itu saudara kan sekarang di SMA 3 ya, sebelumnya SMA 6. Pernah nggak mengambil data dari SMA 6? Setahu saya belum pernah ketemu dengan Belum pernah beliau. ketemu ya. Kalau setahu saudara, apakah yang namanya Joko Widodo presiden sekarang ini dulu pernah bersekolah di SMA tersebut? Berdasarkan dokumen-dokumen, baik itu dokumen secara tertulis maupun dari wawancara ataupun dari informasi-informasi dari Purnakarya, itu Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Pernah bersekolah di SMA 6. Tapi kan bukan zaman saudara sebagai kepala sekolah ya. Betul. Waktu saudara sebagai kepala sekolah kan sudah lulus beliaunya ya. Betul. Cuman ada beberapa mungkin guru di sana yang mungkin masih ada ya, yang mengetahui. Ya, nanti silakan diceritakan siapa-siapa guru yang masih ada di sana. Ya. Okay. Nah, berkaitan dengan tadi dia menyebut, padahal ini Pak Bambang Tri belum pernah ketemu saudara. Belum pernah meminta data dari sekolah yang saudara pimpin. Belum pernah. Tapi di dalam konten itu menyebut Pak Agus Wijayanto berbohong. Saya berbohong. Itu di menit ke-17. Nanti silakan diputar Pak Jaksa ya, disiapkan anunya videonya. Izin Pak Hakim, bahkan di situ saya termasuk dicemarkan nama baik saya. Oh, saudara merasa dicemarkan nama baiknya ya, seolah-olah. Nggak ya, karena saya melihat di konten itu ada disebut ada beberapa nama, termasuk Bapak ya, Agus Wijayanto, kemudian Sri Handayani, ada Mahmud Mahmud Nurwindo. Ada kata-kata itu sih memang ya. Nah, nanti silakan Pak Jaksa nanti dibuktikan nanti di mana. Jadi yang menurut saudara itu tidak benar, menurut saudara ya. Saudara, nah sekarang saudara pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 6. Pernahkah saudara melihat data? Atau gini, apakah pernah ada orang keberatan terhadap konten itu yang mengadu kepada sekolah SMA 6 pada sekarang sekarang di SMA 3 ya saudara ya. Tapi pada waktu di SMA 6 itu saudara pernah nggak melihat atau pernah melihat data bahwa Jokowi pernah bersekolah di sana? Jika pertanyaannya apakah ada orang yang keberatan, sejauh saya 2015 sampai dengan 2020 tidak ada orang ataupun tidak ada lembaga manapun yang keberatan. Tidak ada yang meminta data dan sebagainya. Enggak ya. Sekarang gini, sepengetahuan saudara, pernahkah saudara pernah melihat data pada saat itu kan? Waktu itu kan tahun sampai 2020 ya saudara kan belum kasus ini belum mencuat kan gitu ya. Pernah nggak melihat bahwa betul atau mengetahui bahwa betul Pak Jokowi pernah bersekolah di sana? Ya, berdasarkan dokumen mulai dari buku Indo, kemudian juga fotokopi ijazah, kemudian juga konfirmasi dari beberapa Purnakarya dan juga IK alumni karena pada saat masa jabatan saya kebetulan saya juga
melantik ya IK alumni SMA 6. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang bersekolah bersama dengan beliau, dan juga di dalam beberapa kegiatan, misalnya kegiatan kami di setiap tahun itu ada kegiatan tirakatan untuk ulang tahun SMA 6. Kami itu selalu mengundang Bapak Ibu Purnakarya, termasuk di situ menceritakan sejarah tentang SMA 6. Dari situlah kami mendapatkan informasi-informasi dari pelaku-pelaku sejarah bahwa bagaimana pada saat beliau ataupun guru-guru mengajar Pak Jokowi dan seterusnya. Karena pada prinsipnya kalau saya hanya berdasarkan pada dokumen yang tertulis ya, mulai dari buku induk, kemudian juga fotokopi jasa, kemudian juga fotokopi rapor, kemudian kalau yang dari verbal itu adalah yang disampaikan ataupun data-data primer yang disampaikan oleh para Bapak Ibu Purnakarya maupun teman-teman waktu sekolahnya. Ya. Tapi saudara sendiri pernah ketemu dengan Pak Jokowi, pernah diundang dalam acara-acara? Saya belum pernah ketemu dengan beliau. Waktu acara itu sakuran ulang tahun sekolah, pernah nggak mengundang beliau? Belum pernah kami ketemu dengan beliau. Belum pernah. Ya. Kalau melihat ijazah aslinya juga belum pernah ya? Saya belum pernah. Nanti pasti ditanyakan itu ijazah aslinya. Jujur tidak pernah melihat ijazah aslinya. Tapi saudara meyakini berdasarkan data. Data itu apa saja yang saudara tahu data di SMA 6? Ya, satu buku induk, kemudian yang kedua itu pada saat beliau legalisir. Oh pernah? Waktu sewaktu saudara menjabat pernah legalisir? 2019 ya. 2019 pernah legalisir. Berarti ada utusan, bukan beliaunya sendiri yang datang kan? Keluarganya atau utusannya? Karena kami di standar operasi kami tanda tangan itu dokumen yang sudah ada di meja kami, dan juga itu juga dokumen-dokumen yang melalui pengecekan staf-staf itu. Oh sudah. SOP-nya adalah ketika ada personal yang legalisir, itu kemudian staf kami yang melakukan izin yang melihat. Ya. Oke. Cek. Jadi pada 2019 saudara pernah melegalisir ijazah asli Jokowi. Berarti waktu itu dilampirkan ijazah aslinya? Di sekolah kami tanda tangan itu adalah tanda tangan berkas-berkas yang ada di meja kami, karena berkas itu cukup banyak dan setiap hari orang yang legalisir juga cukup banyak. Jadi penelitian itu berhenti pada bagian administrasi kami, sehingga kami tanda tangan adalah tanda tangan berkas yang memang harus saya tanda tangan. Enggak ditunjukkan aslinya waktu itu? Enggak melihat aslinya? Tidak. Soalnya kemarin kalau yang kepala sekolah SD pernah lihat aslinya ditunjukkan karena memang harus disesuaikan. Tapi ini yang ngecek keasliannya staf ya, staf. Saudara tinggal tanda tangan. Betul. Dan saudara percaya saja ini pasti asli ya. Karena memang kalau sudah dicocokkan dengan data yang ada di pihak sekolah. Tadi data itu masih ada ya sampai sekarang ya, data buku induk sama catatan fotokopi. Fotokopinya ada tinggal di sekolah ya, ada ya? Mestinya ada, karena saya kan sekarang sudah tidak di sana. Pada saat saya masih di sana, dokumen itu ada di. Jadi sekarang kepala sekolah SMA 6-nya siapa? Pak Munarso yang tadi Pak Munarso tadi ya. Nanti beliau yang membawa datanya ya. Saudara nggak bawa datanya sekarang ya? Pak Munarso mungkin membawa data. Pak Munarso nanti yang membawa data buku induk dan sebagainya ya. Siap. Oke. Jadi intinya karena saudara pada saat melihat konten itu kira-kira bulan berapa itu? Di akhir bulan September. Akhir bulan September. Kemudian setelah saudara melihat itu, saudara kan pasti diskusikan dengan teman-teman guru yang lain kan mestinya, ya. Atau waktu itu saudara sudah SMA 3 ya. Betul. Nah, tapi kan mantan SMA 6 juga. Betul. Saudara diskusikan dengan guru-guru di SMA 6 tentunya kan. Nah, apa tanggapan mereka terhadap konten YouTube itu? Jadi saya itu kebetulan mendapatkan informasi justru dari sejawat. Karena kebetulan kami SMA itu pengelolaan SMA itu di Jawa Tengah. Justru yang menginformasikan teman sejawat yang berasal dari luar Solo. Diminta Pak Agung sudah melihat YouTube Pak Agung sebut-sebut bilang begitu. Akhirnya saya YouTube-nya saya dikasih linknya begitu. Kemudian saya mencermati dari awal sampai akhir, kemudian ada pada menit ke 15 itu memang menyebut nama saya, kemudian juga yang menurut saya
Ya, ini tidak benar kan begitu. Tidak benarnya karena saya di situ dituduh misalnya dari SMA 6 ke SMA 3 promosi kemudian mendapatkan hadiah yang tidak disebutkan di situ, itu sudah menuduh saya dalam hal itu. Kemudian saya melihatnya di konten itu adalah bahwa yang bicara itu bersumpah dengan Al-Qur'an. Artinya ketika saya dituduh berbohong itu saya sebagai seorang guru ya, seorang kepala sekolah, ketika kami bersama-sama dengan siswa, bersama-sama dengan guru, bagaimana mengedepankan integritas, mengedepankan kejujuran ini, ternyata saya sendiri malah di situ dituduh saya berbohong. Itu yang saya pengen mengklarifikasi nyun sewu kepada Pak Bambang, karena beliau Pak Bambang yang saat itu menyampaikan. Ngaten, Pak Hakim. Tapi sebelumnya kan saudara tidak pernah ketemu ya dengan Pak Bambang. Belum pernah. Nah, itu Pak Bambang kira-kira dari mana pernyataan soal saudara berbohong soal tidak tahu ya. Oke. Nanti Pak. Nanti. Oke, nanti. Jadi atas konten yang menyebutkan nama saudara disebut di situ berbohong, saudara merasa keberatan ya. Nah, makanya perlu diklarifikasi. Nah, klarifikasi saudara saat itu, apakah saudara buat laporan ke polisi, mengklarifikasi ke membuat jumpa pers atau apa? Sempat saya bicarakan dengan keluarga karena setelah konten itu kemudian saya share linknya kepada keluarga, ya sempat keluarga agak ini juga kok begitu ya. Kemudian saya konsultasikan juga ke atasan. Kemudian ya selama saya masih artinya bisa mengklarifikasi, mengkonfirmasi dengan teman-teman dan juga ini saya supaya tidak perlu melakukan laporan. Waktu itu saudara tidak membuat laporan ke polisi? Tidak membuat laporan. Tidak ya, soalnya ada beberapa guru kemarin termasuk guru SD dan SMP kepala sekolahnya kemarin bikin pengaduan ke pihak kepolisian. Saudara enggak ya? Tidak membuat pengaduan. Cuman yang jelas saudara merasa keberatan ya. Nah, karena keberatan itu saudara sampaikan ke siapa? Ya beberapa sejawat ya. Ya. Juga ada alumni. Maka akhirnya sampailah saya tuntutan ya. Saya diminta jadi saksi, maka saya kemudian. Nah, yang meminta saudara sebagai saksi itu siapa? Itu pada saat itu ada alumni yang kemudian menyampaikan dan seingat saya pada awal Oktober atau akhir itu kemudian mungkin masih menjadi satu kesatuan ya dengan sejarah SMA 6. Maka kemudian ada dari pihak kepolisian itu kemudian mengkonfirmasi saya apakah saya bersedia jadi saksi seandainya ada pelaporan terkait dengan video tersebut. Jadi hanya sebatas di forum itu ya, nggak sampai. Cuman waktu itu memang ada beberapa rekan sejawat alumni ya yang rekan guru ya yang meminta untuk memberikan klarifikasi atau memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian atau sekedar klarifikasi. Ya ketika belum ada informasi mengenai pengaduan atau pengaduan ke beliau, kami ya sebatas klarifikasi. Tetapi ketika ada saudara dipanggil. Ya. Kapan saudara dipanggil sebagai saksi itu kapan? Itu kami sekitar awal Oktober ya, tanggal 1 Oktober kami di awal Oktober. Langsung di BAP waktu itu. Kami ya kemudian tanggal 2 kalau tidak salah itu kami dilakukan BAP. Tanggal 2 atau tanggal 3 di BAP? Yang bukti saya bawa ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Ya. Tanggal 2 diperiksa sebagai waktu itu ya. Ada teman lain juga yang ikut diperiksa, ada saksi lain yang diperiksa waktu itu, tanggal itu. Tidak tahu ya, saudara sendiri waktu itu ya. Saudara dimintai menjadi saksi karena nama saudara disebut di dalam konten itu dan saudara pernah merasa keberatan ya. Betul. Tapi saudara sendiri tidak mengadu ya. Tidak mengadu. Tidak menuntut supaya mereka ini ditangkap, tidak ya. Tidak. Soalnya ada juga kemarin tuh yang mengadu, ada yang sampai demo supaya orang ini ditangkap. Saudara enggak ya? Tidak. Cuma saudara meluruskan bahwa saudara tidak pernah mengatakan bahwa yang di dalam konten itu tidak benar ya. Karena di situ disebutkan
Ini saksinya ada Sri Handayani, kenal dengan Sri Handayani, Bu Sri Handayani. Saya tidak begitu mengenal, artinya berinteraksi secara langsung saya tidak pernah. Karena yang disebut itu ada nama saudara ya, ada Bu Sri Handayani, ada Mahmud Nurwindu, itu yang disebut oleh Pak Bambang Tri dalam kontennya. Itu saudara kenal Bambang Nurwindu? Mungkin kami berinteraksi hanya pada saat ketemuan-ketemuan Mahmud alumni Nurwindu. ataupun reuni. Secara personal kami tidak Tidak begitu mengenal ya. Cuman tahu nggak nama itu, nama Sri Handayani dan Nurwindu tahu nggak? Apa sama Kalau tahu? Pak Nurwindu saya pernah lihat wajahnya. Kalau Bu Sri Handayani saya belum. Tidak pernah. Mungkin beliau pada saat pertemuan ada, tapi saya tidak begitu, begitu memperhatikan. ini Ya. Apakah mereka juga sama-sama sekolah di SMA 6? Kawan-kawannya Jokowi, bukan? Kalau Pak Nur, kalau berdasarkan data yang kemudian kami himpun, Pak Nurwindu bersekolah di SMA. Sekolah di SMA 6 ya. Oke. Ini bisa dilanjutkan. Saudara saksi ya. Siap. Saksi tadi menjelaskan bahwasannya saudara belum pernah bertemu dengan Bambang Tri ataupun belum pernah bertatap muka langsung Bambang Tri ya. Nah yang saya tanyakan, saudara bisa mengatakan seperti itu, kan tadi saudara jelaskan kalau yang bertemu di sekolah saudara secara administrasi itu bagian administrasi. Nah, saudara bisa mengatakan seperti itu tuh landasannya apa? Bisa jadi kan Bapak memang sudah ke sekolahan saudara. Kalau biasanya kalau ada tamu misalnya terkait dengan ini, biasanya kami tetap ada SOP untuk disposisi. Nah, itu dijelaskan, coba SOP-nya itu Ya. dijelaskan. Ya. Itu sebagai latar belakang saudara mengatakan belum pernah ketemu Bambang Tri. Ya. Tolong dijelaskan, jadi prosedur atau SOP untuk orang melakukan penelitian ke sekolah saudara, Ya. itu tolong dijelaskan. Ya. Jadi kalau orang melakukan penelitian pasti ada lembaga yang mengirim untuk melakukan penelitian. Jadi izin ke sekolah, dari situ surat ke tata usaha, kemudian biasanya disposisi ke kepala sekolah ya. Disposisi ke kepala sekolah ini biasanya kemudian kami mendisposisi sesuai dengan bidang apa yang ingin. Kalau di penelitian juga ada bidang-bidangnya. Jadi intinya saudara belum pernah mendisposisi selama saudara menjabat selaku kepala sekolah di SMA 6, belum pernah mendisposisi ada namanya Bambang Tri ini melakukan penelitian mengenai ijazah, begitu ya? Ya, seingat saya begitu. Kemudian saudara tadi juga jelaskan merasa difitnah. Item atau kata-kata atau menit yang saudara jelaskan setelah menit ke-17 tadi, itu yang krusial. Fitnah yang menurut saudara katakan itu apa? Karena dia menyatakan yang memfitnah atau tidak, dia ketok palu ini. Ya. Ya. Nah, dasar saudara apa? Iya, Itu mohon izin. kata-katanya itu. Mohon izin Pak Hakim. Jadi di situ bahwa dijelaskan Agung Wijayanto ini tanda tangan. Mohon nanti mungkin yang akan lebih tepat di video ya. Saya kalimatnya lupa ya. Tapi di situ dijelaskan bahwa saya satu itu mutasi ke SMA 3 sebagai hadiah. Itu Kan promosi. sudah. Nah, yang bukan itu. Jadi kata-kata dia, kata-kata yang gitu. Ya. Fitnah itu karena saya pindah dari SMA 6 ke SMA 3 itu mendapatkan hadiah tadi. Oh, itu aja. Ya. Yang lain tidak ada. Nah, kemudian saudara tadi juga jelaskan mengenai klarifikasi. Nah, klarifikasi di sini saudara sampaikan kapan itu? Mohon izin. Klarifikasi tentang menurut saudara kan mereka itu tidak benar Ya. ngomongnya, itu saudara sampaikan kapan? Bisa ingat nggak? Klarifikasi ini tidak ke
pengirim konten, tapi ke teman-teman yang barang Iya, ini melihat. kapan itu? Ya di tempat-tempat saat kami bisa berkumpul bersama-sama. Iya, Ya, bisa diingat harinya. ya setelah kami melihat itu kemudian kami kirim, termasuk atasan kami kirim Apakah tanggal 20 September? setelah sekitar saya menerima informasi itu di akhir September. Di akhir September. Jadi saudara klarifikasi setelah akhir September. Iya. Begitu kan? Ya. Tahun 2022. masih ingat di depan siapa saja saudara mengklarifikasinya? Ke atasan kami, kepala Ya, cabang kemudian dinas, siapa kemudian lagi? juga ya, kemudian kepada teman-teman Wakasek. Ya. Masih ingat teman-teman itu namanya siapa? Ya semua karena kami duduk di tempat Waka itu ada 4-4-nya Waka, kemudian kami sampaikan YouTube ini supaya coba dilihat bersama. Jadi klarifikasinya tidak dalam keadaan yang formal ya? Tidak. Oh, dalam. Jadi informal lah ya. Ya. Kemudian tadi saudara sedikit menjelaskan mengenai latar belakang saudara menonton channel YouTube itu dari teman. Nah, setelah mendapatkan pemberitahuan dari teman itu, saudara mau lihat seluruhnya? Saya lihat dari awal karena teman saya itu hanya menyampaikan linknya. Jadi di teman saya menyampaikan Pak Agung itu namanya disebut-sebut di situ. Ya saya pengen yang disebut-sebutnya di mana gitu kan. Akhirnya saya melihatnya dari awal Oke, sampai. itu udah. Kemudian dengan saudara merasa bahwasanya ini pemberitaan ini kok nggak sesuai menurut saudara, apa yang saudara lakukan kemudian itu? Melihat berkas atau dokumen? Ya, saya pada saat itu berpikiran ini artinya konten ini apa ya? Menurut saya bukan sesuatu yang mungkin hanya ingin butuh sensasi menurut di persepsi saya. Mohon maaf ini saya sehingga Iya, yang saya tanya, Iya. saudara membuka dokumen di sekolah atau tidak? karena saya kan sudah di SMA 3, jadi saya tidak ada dokumen-dokumen yang ada di sekolah saya. Nah, berarti saudara tidak membuka dokumen berkaitan dengan yang saudara ini nggak benar. Karena persepsi saudara itu tadi. Ya. Saudara menjadi saksi di sini. Ada yang menyuruh? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Artinya dari Bareskrim itu menyampaikan ada saksi begini, saya diminta jadi saksi karena nama saya dan saya ada keinginan untuk mengklarifikasi. Intinya ya. tidak ada yang menyuruh, barangkali ditelepon oleh saudaranya Joko Tidak ada. Widodo Ya. atau disuruh oleh saudara istrinya. Tidak ada, Pak. Tidak ada saudaranya Bu Riana, tidak ada yang Tidak ada, menyuruh. tidak ada. Saudara berusaha untuk menjelaskan ke anak-anak SMA juga, ke didik saudara, bahwasanya berita itu jangan mudah begitu saja dipercaya gitu. Secara umum kami di dalam pembinaan, tapi tidak menyebut langsung konten seperti ini, tidak menyebut. Tidak, tapi saudara memberikan Secara nasihat. Ya, Gitu. artinya hati-hati untuk terkait konten-konten yang ada di video, kadang-kadang perlu di klarifikasi karena ini termasuk kecerdasan digital. Nah itu menurut saudara merupakan pembinaan secara apa? Akademis atau akhlak atau moral? Karena ini sudah menyangkut kata bohong, itu ya artinya secara karakter ya, secara moral itu kan sudah harus kami ini kami merasa. Jadi kami merasa dituduh bohong itu kami merasa ini adalah sesuatu yang menurut saya ya tidak se ekstrim sampai menghina, tapi menuju ke sana. Kalau boleh saya simpulkan, apa itu merupakan hablumin nanas, hubungan antar manusia dengan manusia, maka perlu saya jelaskan kepada anak-anak gitu. Mungkin seandainya berkesempatan saya konfirmasi ya. Jadi segala sesuatu kalau di kami kan ketika ada kabar yang tidak baik, kemudian sebelum menyampaikan mungkin kan perlu tabayun dulu ya, perlu menyampaikan. Nah, di dalam
muhabalah itu kan satu sisi. Jadi Pak Bambang tidak Kalau itu pernah- saudara kan bukan ahli, tidak perlu dijelaskan di sini. Ya. Yang saya tanyakan kan hanya mengenai yang berhubungan dengan profesi saya, profesi saudara selaku guru. Ya. Jadi tidak perlu menjelaskan tabayun atau bagaimana itu udah Ya, ranahnya ahli agama nanti ya. Ya, siap. Yang saya tanyakan karena kewajiban saudara hanya membina anak didik, berakhlaklah yang baik kalau berhubungan antara manusia dengan manusia. Kalau mengenai dosa itu kan urusan manusia itu sendiri dengan Sang Pencipta, gitu kan? Allah Subhanahu ya gitu kan? Iya. Ya. Oke. Tes. Saksi. Siap. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak sekolah-bersekolah. Nah, oke. Yang Begitu. di persepsi saya ya begitu ya. Persepsi saya. Ya. Ya. Kemudian pelan-pelan tapi pasti. Ya. Gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Betul. Berdasarkan dokumen. Sik meneng sik. Siap. Jenengan seperti itu nanti digencet sama pengacara kalau gitu. Siap. Begitu ya. Siap. Pak Warat tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Ora usah ditambah titik-titik yang lain. Siap, siap. Nah, titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jenengan hancur nanti. Siap. Tak warai kan. Bener ya. Itu. Jadi satu pertanyaan jawab po. Kalau ada pertanyaan lain jawaban lagi. Jangan ditambah-tambah. Begitu ya. Siap. Siap. Oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi rapot. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, presiden kita, sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya kan? Itu saudara tidak pernah melihat bukunya itu. Gitu ya? Ya. Lah kono sekolah jauh apa? Ya, iya betul. Saya kan masih kecil. Pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah gitulah. Ya. Jadi setelah saudara mendapat informasi dan dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat, buku induknya juga pernah melihat. Sebentar, Ya, sebentar. Pertanyaanku apa toh? Siap. Ya, Rasa bingung. siap. Saudara pernah melihat buku induk?
Buku pada saat Pak Jokowi, pada saat setelah Pak Jokowi buku induk ya, pada saat Pak Jokowi sekolah di sana, buku induk setelah kalau Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sekolah, saudara belum melihat. Betul. Setelah ada informasi YouTube dan lain-lain, saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana, saya sudah melihat buku induknya. Ngono lho. Ya. Nah, iku lho. Sing tak maksud kayak gitu. Ya. Jadi bingung aku ngasean. Oke, jelas? Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Ya. Masalah itu kan masalah itu. Nggak usah kemana-mana. Ya. Siap. Kemudian coba jelaskan. Buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Buku induknya kamu bawa nggak? Buku induknya ada di dokumen, ada di dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Ya. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Ya. Buku induk ada di, karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu, saksi. Kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Itu loh. Saudara sekarang kan sudah pindah di SMA Negeri 3 Surabaya. Gitu. Kamu kasih jawab pertanyaan itu malah bingung saya. Kecuali kamu sekarang ini kepala SMA Negeri 16, dengan kasus ini kamu bawa, pantes. Pertanyaan gampang, saya kan gampang, Mas. Siap. Kamu sekarang SMA Negeri 3, begitu ya? Ya. Kan saya tanya, tentunya tidak dibawa, bukan kewenangan saudara. Kamu membawa buku induk SMA Negeri 6 apa? Betul. Tentunya kan tidak bisa, begitu ya? Siap. Betul. Tapi kamu pernah melihat. Betul. Pertanyaan saya, pada saat melihat, pernahkah kamu membaca, saudara saksi membaca, Pak Jokowi namanya, nomornya berapa, nama lengkapnya Pak Jokowi Dodos berapa, lulus tahun berapa, dan lain-lain. Masih ingat nggak? Pernah melihat. Pernah melihat. Ada di situ. Ada. Buku induk kan saat itu tahu nggak jumlah nomor di buku induk? Tahu tidak? Tidak menghafalkan sampai akhir. Tidak menghafalkan. Cuma untuk Pak Jokowi itu nomornya awal, pertengahan, akhir. Ingat nggak? Setelah di halaman tertentu ya, bukan di halaman paling awal. Kurang lebih antara halaman tengahan gitu, dari 1 sampai terakhir gitu ya. Masih ingat nomornya berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Namanya siapa? Joko Widodo. Lulus tahun berapa? 1980 ya. 1980 SMA ya. SMA betul. Itu di buku induk. Kalau ijazah pernah melihat? Tidak melihat. Tidak pernah. Kalau fotokopi raport pernah melihat? Pernah. Pernah lihat. Lulus tahun berapa? Sama lulusnya 1980. Ngomong. Orang ketok sama itu ndak ada. Tak catat kabeh ini. Catatanku loh Mas, dari pertama sampai ke kebak buku ngosaan. Siap. Ya. Kemudian, jadi tadi dasarnya adalah ada 5 tadi, ya. Sehingga saudara percaya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6.
Kemudian tadi saudara menjelaskan pernah ada legalisir, begitu ya? Ya. Tahun 2019 Pak Jokowi. Pada saat saudara ada legalisir tadi administrasinya kan sampai dengan TU ya Mas ya? Ya. SOP tadi standar operasional prosedur tentang legalisir, apakah TU tersebut menurut saudara sebagai kepala sekolah pada saat itu melihat buku induk ini? Kalau legalisir melihatnya adalah dia membawa ijazah asli, Ya. atau dokumen Bupindo juga ada di staf TU itu. Lah iya, kan membawa asli. Betul. Asli kemudian sambil membawa fotokopi. Ya kan? Aslinya dibawa, fotokopinya dibawa, dimasukkan ke TU. Aslinya biasanya oleh yang legalisir aslinya ditunjukkan. Kemudian Lah ya dibawa kemudian ditunjukkan. ya, Begitu ya? jadi bisa ditunjukkan atau bisa ketika dokumen itu sudah ada. Jadi di SMA 6 itu ada ijazah, ada fotokopi ijazah itu. Ketika dokumen sudah ada, artinya itu sudah sesuai dengan dokumen yang ada di SMA 6. Jadi nyun sewu contoh begini. Kalau lulus tahun 2020, seluruh ijazah itu siswa yang ada di situ itu fotokopinya ada. Jadi dikumpulkan jadi satu dokumen. Ketika suatu saat nanti siswa tersebut legalisir, itu dilihat fotokopi ijazah di situ itu berarti sudah dokumen itu sudah sah. Karena sudah kami legalisir. Dokumen. Oh begitu. Artinya tidak harus melihat buku induk, hanya berpedoman kepada fotokopi ijazah yang sudah saudara legalisir, ambil satu legalisir, itu sudah cukup. Mohon diulang pertanyaannya. SOP standar operasional prosedur pada saat legalisir tadi, si yang legalisir, seseorang yang legalisir itu membawa ijazah asli sama fotokopi ijazah yang masih kosong, begitu? Betul. Dimasukkan di TU. Ya, biasanya menghadap langsung, ya. Menghadap langsung petugas. Menghadap langsung petugas yang menerima TU. Petugasnya itu apa? Ya, staf tata usaha. Staf tata usaha. Kemudian TU kemudian melihat data-data, Ya. gitu ya. Betul. Menurut saudara data tersebut Ya. untuk pengunjung ada sesuatu? Ya, kita sama-sama lah mendengar, biar clear semua, tidak ada dusta di antara kita, begitu ya. Gitu. Makanya dengarkan. Saya di sini tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili. Berkas dari kepolisian, kejaksaan kasihkan di sini. Berkasnya satu bendel seperti ini. Itu pun sudah saya baca, saya pelajari. Oh intinya seperti itu. Kalau saudara tidak menghargai saya, nanti panitera pengganti saya nyatetnya juga akan terjadi masalah. Begitu. Ini Pak pengacara sudah ahli semua. Makanya kalau pada saat saya tanya, ya dia diem. Nanti gantian pengacara itu saya kasih kesempatan, gantian yang bertanya. Begitu. Malah jangan di belakang, jangan bertanya-tanya sendiri. Saya ulangi lagi. TU menerima berkas, kemudian meneliti. TU dasarnya bisa dari fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Biasanya langsung atau fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Oh gitu. Atau asli, ijazah asli. Gitu. TU melihat buku Indo enggak, Mas? Itu kan dokumen itu kan berdekatan ya. Jadi ya bisa jadi dia lihat buku Indo. Saya nggak bisa memastikan kalau itu. Tapi di standarnya ketika itu sudah bawa asli, jadi dokumen fotokopi itu langsung diberikan ke meja kami. Ketika saya ada di tempat bisa langsung kami tanda tangan. Tetapi mungkin pada saat saya tugas tidak di sekolah itu ditumpuk ya di dokumen tersebut. Biasanya kan ada nomor juga, nomor legalisir ya.
Jadi yang jelas pada saat legalisir sesuai dengan standar operasional prosedur SMA Negeri 6 itu sudah seperti itu ya. Jadi kalau sudah datang ada datanya kemudian saudara tanda tangan begitu ya. Nah, jadi itulah yang di YouTube tersebut saudara yakin bahwa Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6 dasarnya tapi seperti tadi ya. Itu datanya sekarang menurut saksi ya, ini menurut saksi masih ada di SMA Negeri 6 yang saya sebutkan tadi ada. masih ada kan saudara sudah pindah di SMA Negeri 3 Iya. masih ada di sana datanya Menurut Bupindo ada. tapi saudara pernah melihat begitu ya. Iya. Cukup Pak Ketua. Saudara saksi ya, saya nambah dikit ya. Saudara pernah sekolah di SMA 6 juga? Tidak pernah. Oh tidak pernah. Tidak pernah. Dalam berita acara ini kita semua pengacara tahu, jaksa penuntut umum tahu, majelis juga tahu bahwasanya hanya sebagai acuan yang berlaku keterangan saudara di persidangan ini yang di bawah sumpah ya. Jadi saudara sampaikan yang sebenarnya, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Kalau berbohong itu ada ancaman pidananya. SMA-nya di mana saudara? SMA 1 Wonogiri. SMA 1 Wonogiri. Ini dalam berkas acara ini saya baca pekerjaan saudara, malah saudara jawab di sini bekerja sebagai akunting PT Rezeki Isman. Ada saudara sampaikan di sini? Tidak ada. Berarti saudara bekerjanya sekarang di mana? Di SMA Negeri 3 Surakarta. Kepala sekolah. SMA Negeri 3 Terus keterangan ini berarti Saya nggak tahu. nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya Nggak tahu ya. Ini dari di berkasnya Bambang Tri. Sorry, saya yang salah ya. Ini Joko Wahyudi, saudara Joko Agung Wijayanto. Sorry. Jadi yang saya buka berkasnya Joko Wahyudi, bukan Agung Wijayanto ya. Saudara, oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi. Yang saya baca malah Joko Widodo, bukan Agung Wahyudi ya. Oke, baik. Saudara tahu sejarahnya SMA 6 sebelumnya? Iya. Ya berdasarkan pada web yang ada pada saat itu, kemudian ya cerita dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian dikombinasikan dengan para pelaku sejarah. Ya, ada Purnakarya, kemudian ada siswa yang ada di situ. Bukan sejarahnya SMA 6 itu dulu apa kan Ya. pernah jadi kepala sekolah Ya. di situ. Ya, Nah, jadi tadi arahnya ke situ saya itu mau menanyakannya itu. ya jadi SMA 6 itu berdiri berdasarkan pada SK tahun 1975 SMPP bersama dengan 3 sekolah di Jawa Tengah. Apa itu SNPP? Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Nah, itu tahun 1975 berdasarkan SK-nya. SK. Terus Kemudian di SK di situ memang tertulis bahwa selama masa proses pembangunan dan juga menunggu siswanya itu dikelola oleh satuan pendidikan setempat. Satuan Pendidikan Setempat. Ya, jadi yang ada di situ SMA 6 itu jejer dengan SMA 5. Sehingga pada saat itu termasuk gurunya termasuk ini adalah dari SMA 5. Nah, kenapa bisa berubah menjadi SMA 6? Itu berdasarkan ada SK berdasarkan SK juga. Jadi Tidak ada tahu SK berapa berubah. SK-nya? Menjadi resmi SMA 6 itu pada Agustus 1985. 85. Itu maksud saya menanyakan itu, barangkali nanti saksi-saksi yang lain apakah sinkron dengan keterangan saudara mengenai sejarah SMA 6 dulu. Barangkali juga yang menjadi pertanyaan Babang Tri dulu bukan SMA 6, namanya SMP. Barangkali seperti itu. Tadi arahnya ke situ tadi saya ya. Oke, terima kasih. Silakan dari penuntut umum. Mungkin atau bisa diputarkan dari bukti film YouTube-nya itu Ada. tadi biar saksi ingat di menit. Mohon izin keberapa. ada pertanyaan sedikit sebelum kita putarkan ya. Nah, saudara saksi, Siap. tidak usah tegang. Ambil napas dulu ya.
Jadi nanti kalau salah-salah nanti malah masuk konten YouTube nanti. Ya. Nah, gitu. Apa alasannya? Udah pertanyaan aja. Oh, siap, pertanyaan. siap. Pertanyaan aja. Siap. Langsung. Siap, Oke. siap. Oke. Langsung pertanyaan aja, nggak usah dikomentari, Oke. langsung pertanyaan. Saudara cukup lama ya, 8 tahun ya, 8 tahun kurang lebihnya menjadi kepala sekolah SMA 6 ya. 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Oke. Di sini saya melihat bahwa yang diagung-agungkan oleh penasihat hukum terdakwanya itu pernah baca buku Jokowi Undercover. Jangan begitu Yang Mulia. Jangan dikaitkan dengan penasihat hukum. Sebentar, Tugas sebentar, pokok saya- fungsi jaksa saja Oke, bertanya. siap. Saya tersinggung. Siap. Oke. Pernah baca juga buku Pertanyaan Jokowi aja, pertanyaan Undercover? saja. Oke. Saya tidak. Izin Yang Mulia diingatkan biar tupoksinya saja Yang Mulia. Kami tersinggung. Oke. Siap. Pernah membaca buku Jokowi Undercover? Tidak. Tidak pernah. Itu berdasarkan penelitian 3 tahun ya. Itu katanya valid. Setahu saya kalau posisinya itu penelitian, sekarang saya menanyakan. Dalam rangka untuk mendapatkan data, saya juga pernah meneliti kayak gitu. Biasanya mengajukan proposal izin penelitian, segala macam. Tetek bengeknya tidak perlu saya jelaskan, mungkin penasihat hukum tahu. Kayak gitu. Pernah enggak yang bersangkutan ini mengajukan kepada saudara? Saya tidak. Tadi sudah ditanya. Siap. Sudah ditanya. Oke, yang kedua, berkaitan dengan tadi saudara menjelaskan adanya fitnah atau kebohongan yang disampaikan, kayak gitu. Sebentar lagi akan kami putarkan ya. Harapan saudara terhadap itu konten itu sendiri berlaku bahwa itu sudah menyinggung saudara merasa keberatan tadi. Harapan sekarang yang ingin saya tanyakan kepada saudara berkait ini untuk mengcounter atau segala macam itu harapannya apa? Tentang terhadap Bambang Tri utamanya. Ya, harapan saya ketika ini nanti satu ya supaya mengkonfirmasi kemudian menyampaikan pembenaran ya. Jadi kalau seperti halnya disampaikan di YouTube juga bahwa konten atas nama ini ternyata tidak benar. Kemudian saya tidak ingin kalau masalah permohonan maaf itu sebenarnya dari hatinya masing-masing. Iya. Memang sekedar penegasannya saya tidak pernah bertemu, tidak pernah ke sekolah Ya. selama saudara menjabat kepala sekolah. Oke, Betul. kita putarkan Mas Hakim. Silakan. Cukup ya? Oke. Jadi itu aja di menit ke-18 tadi ya, itu kata-kata yang menyebut saudara ya. Menyebut saudara bohong ya kata. Ya, terus saudara klarifikasi kemana-mana itu dianggap ngaco dan sebagainya. Ijazah terbit. Kemudian saudara pindah SMA 3 itu hadiah ya, promosi hadiah karena SMA 3 lebih tinggi grade-nya. Itu aja. Itu saudara tidak keberatan itu ya, maksudnya menurut saudara benar itu pernyataan itu. Mohon izin yang mulia. Pernyataan yang disampaikan di dalam konten YouTube tadi Ya. bahwa ada pernyataan saudara promosi dari SMA 6 jadi SMA 3 karena untuk menutup kebohongan ijazah Jokowi palsu tadi itu saudara gimana tanggapannya? Keberatan? Ya sebenarnya keberatan, cuma saya tidak mengajukan. Memang saudara tidak mengajukan ke polisi enggak. Betul. Tapi atas konten itu saudara jelas keberatan. Karena menurut saudara itu benar enggak itu? Ya tidak benar. Tidak benar ya. Itu promosi itu kan sesuai prosedur menurut saudara ya. Dan itu bukan promosi ya, karena hanya rotasi. Rotasi, bukan Ya, promosi ya, bukan rotasi. promosi. Dari SMA 6 ke SMA 3. Ya. Bukan SMA 3 lebih tinggi, bukan? Nggak ada. Nggak ada kasta di. nggak ada kasta di SMA ya. Oh, itu aja. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa. Ini sekedar menegaskan ya pertanyaan teman tadi. Jadi begini, ketika ada seseorang meskipun tidak berkepentingan apakah boleh gitu loh menanyakan Ya. tentang ijazah seseorang Kalau yang tidak berkepentingan ini, bukan pribadi yang mempunyai ijazah itu sendiri. ya. Sebentar. Ya, sebentar. Pertanyaannya apa tadi? Ketika seseorang Orang lain. ya orang lain kalau kami anggap ini pertanyaan kepada saksi, kami anggap tidak berkepentingan terus mengajukan penelitian ataupun apapun. Sebentar. Biar selesaikan dulu pertanyaannya. Pihak sekolah mengizinkan atau istilahnya memberi lampu hijau atau tidak terhadap itu. Kalau Atau misalnya ada ditanyakan kepentingan apa saudara begitu loh. ya.
Kalau karena ini bukan apa namanya, ya kami tidak mengizinkan ya, itu kan punyanya personal ya. Oh gitu. Ya. Udah itu aja titik. Ya. Cukup. Iya, tapi kan tidak ada kan. Aduh, ini pertanyaan atau keberatan ya? ya? Ya, 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 ya. Keberatan yang mulia. Sebentar. Ini tidak. Sudah selesai. Dari Iya, kejaksaan ada sudah substantif selesai. ini. Sudah selesai pertanyaannya. Ini pertanyaan sudah. Oke. Oke. Kalau Oke, saya intinya saudara tanyakan, keberatan- kalau saya tanyakan, Sebentar. bertanyakan, legal standingnya apa dia nanyakan? Sebentar. Ini bukan forum debat. Sekali lagi. Legal tolong. standingnya apa dia menanyakan Sekali kepada kepala lagi. sekolah untuk melakukan penilaian? Sebentar, Pak pengacara kejaksaan, tolong. Ini sidang, nggih. Ini bukan forum debat. Mohon menjaga emosi masing-masing, nggih. Kami yang bersidang, nggih. Sebentar. Iya, sebentar. Ini bukan. Nggih. Sebentar, silakan keberatan, silakan, nggih. Nggih. Biar kami yang menilai, nggih. Tolong dihormati persidangan ini, nggih. Ini sekali lagi bukan forum debat, nggih, bukan forum debat. Semua pertanyaan melalui majelis, nggih. Biar kami menilai itu ya. Kalau memang ada keberatan akan kita catat keberatannya. Di mana keberatannya, nggih. Bukan berdebat antara kalian berdebat di sini. Kami menyaksikan ini bukan ILC atau acara di forum-forum debat yang lain, nggih. Nah, kita berhenti sini karena ada ajan. Kita hormati dulu sebentar, nggih. Sudah selesai aja nih. Sudah selesai. Sudah, Ya. yang mulia. Oke, sidang kita lanjutkan. Sekali lagi saya ingatkan, nggih, ini forum persidangan. Kami yang memimpin di sini, tolong penuntut umum dan penasihat hukum tolong jaga emosinya ya. Juga jangan pancing kami juga untuk emosi juga ya. Ini persidangan kita untuk mendapatkan kebenaran material supaya benar-benar saksi ini memberikan keterangan yang bebas karena di KUHP dijamin pertanyaan penuntut umum maupun penasihat hukum harus kami jaga supaya jangan membuat saksi merasa tidak bebas memberikan keterangannya, merasa dipaksa dan sebagainya. Jadi saksi keterangannya tidak terbentur tidak terpacu pada berita acara sidang. Ini BAP ini hanya pegangan kami. Silakan digali pertanyaan yang lain sesuai dengan kepentingan masing-masing penuntut umum maupun penasihat hukum, okay? Ya, karena keterangan yang dipakai di persidangan adalah yang diberikan saksi di persidangan. Dari penuntut umum sudah selesai, cukup? Penuntut umum sudah cukup nih? Cukup. Nah, sekarang silakan kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Sekali lagi, kami hanya mengingatkan apa yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi. Dan karena penasihat hukum ini terlalu banyak, mohon dibatasi ya pertanyaannya supaya jangan bertele-tele, supaya lebih efisien persidangan ini. Yeah. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi tadi sudah disumpah dengan agama Islam ya. Sebelum masuk saya ingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Sesungguhnya sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, dan segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi banyak yang persepsi, jadi hindari saja ya. Kalau persepsi nggak usah jawab, nggak tahu nggak apa-apa. Kami nggak akan memaksa. Kalau nggak yakin nggak usah. Misalnya sepertinya nggak usah ya. Saya kira nggak usah ya. Yang tahu saja. Dan jawab yang saya minta. Kalau baru diminta dijelaskan, baru dijelaskan. Biar nanti runut pertanyaan saya. Baik saksi, di BAP di penyidik itu saksi ada surat panggilannya tidak? Iya. Panggilan polisi. Iya. Tanggal berapa dipanggil polisi? Tanggal 1 ya, sekitar tanggal 1. Tanggal 1. Terus tadi diperiksa tanggal 3 ya? Tanggal 2 ya. Tanggal 2, berarti cuma sehari begitu ya langsung diperiksa. Baik, saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, saksi dilakukan wawancara secara tanya jawab
Kemudian saksi diminta menjawab. Betul. Kemudian saksi diketikkan jawaban itu oleh penyidik. Betul. Kemudian di print out oleh penyidik. Betul. Kemudian saksi diminta untuk memeriksa. Betul. Kemudian saksi memeriksa. Betul. Kemudian saksi ada nggak waktu memeriksa tipu-tipu dan sebagainya? Tipu itu maksudnya salah redaksi huruf, kata, kalimat begitu? Tidak sih. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sekali print langsung. Ada substansi yang dikonfirmasi lagi oleh penyidik kepada saksi? Setelah selesai kami baca. Ya, ada yang dikonfirmasi lagi? Ada. Baik, ini ada satu keterangan dari saksi yang perlu kami tanyakan. Karena saksi yang lain juga seragam, jawabannya sama. Kami khawatir ini BAP sudah disiapkan, tinggal teken, tinggal di print, diteken. Baik, di poin 12, saksi menjawab ya atas pertanyaan. Ini diringkasannya saksi menjawab demikian. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau garing ya dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar. Padahal aslinya adalah bohong karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SMA 6 Surakarta, dulu bernama Sekolah Menengah Persiapan SMPP, yang beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136 pada tahun 1976 dan lulus berijazah pada tahun 1980. Pertanyaan saya, jawaban dalam redaksi yang rapi ini benar dari saksi? Maksud saya begini, apakah ada ukoro atau kalimat lain tapi kemudian ketikanya menjadi seperti ini? Dari penyidik. Sama persis seperti ini? Jawabannya sama persis seperti yang saya katakan? Ya, kalimatnya menjadi seperti itu. Pak. Menjadi seperti itu. Pertanyaan saya, sebelumnya apakah seperti itu? Kok ada kalimat menjadi seperti ini? Ya, saya menyampaikannya seperti itu ya. Jadi di dalam penyidik itu kan pertanyaan itu saya jawab seperti itu. Seperti itu ya, baik. Karena seragam dengan yang lain. Yang kemarin ada yang mencabut. Ya, saya tanyakan. Saudara tadi menyatakan yang keberatan saksi yang utama adalah karena saksi sebagai guru. Tadi ada, karena dianggap bohong begitu. Pertanyaan saya, yang saudara keberatan tadi masuk dalam mubahalahnya atau hanya dalam videonya? Di video itu kan saya disebut bohong ya. Ya. Pertanyaan saya, ketika saudara disebut bohong tadi, itu masuk di konten mubahalahnya atau di luar konten mubahalah? Mubahalah ini kan sepanjang konten itu ada ya. Bukan, saya batasi ya. Kalau konten mubahalahnya ketika saudara terdakwa ini disumpah pakai Al-Quran. Nah, baru di situ ada redaksi kata-kata dari terdakwa yang dibimbing oleh Gus Nur. Itulah yang disebut mubahalah di video tadi. Pertanyaan saya, yang saudara komplain keberatan tadi, apa yang di bawah kitab suci Al-Quran atau di luar? Karena tadi ada di menit ke-18. Jadi karena Pak Bambang itu disumpah dengan Al-Quran, jadi apa yang disampaikan sepanjang video itu artinya bahwa beliau yang bukan. Jawab saja ya, jangan membuat narasi begitu loh. Yang saudara keberatan tadi kan ada di 18 menit 17-18. Itu masuk yang ada masuk dalam mubahalahnya atau video dengan judul mubahalah? Kalau video mubahalahnya kan panjang. Mubahalahnya itu hanya dibatasi saat ada sumpah di bawah Al-Quran. Pertanyaan saya sederhana, yang di bawah Al-Quran atau di luar bawah Al-Quran? di luar. Di luar, baik. Saya lanjutkan. Lalu kenapa saksi menjawab tidak setuju atau keberatan Al-Quran yang suci dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan? Karena sebelum menyampaikan itu kan saksi itu, Pak Bambang itu kan bersumpah ya. Jadi bersumpah itu sepanjang yang disampaikan Pak Bambang artinya itu beliau berani bersumpah dengan Al-Quran. Oh, kalau yang sebelumnya beliau siap bersumpah, tapi tidak di bawah Al-Quran. Yang di bawah Al-Quran yang lain tadi. Ya, artinya dengan bersumpah dengan Al-Quran. Saya ingin lebih mendeskripsikan secara lebih rinci, preskriptif ya, biar nggak keliru kita. Yang kedua saksi,
Saudara saksi tadi kan dapat link ini ya. Saudara, link ini, video ini ada di konten Gus Nur atau ada juga di konten-konten video YouTube yang lain? Saya mencari sendiri ya. Jadi mencari link itu kemudian saya lihat aja. Jadi link itu kemudian saya buka. Selain link ini ada nggak video sejenis dari link-link yang lain? Saya tidak melihat ya. Tidak melihat atau tidak tahu? Saya tidak tahu. Jadi Tidak saya tahu. membukanya di link itu. Di link itu ya. Iya. Saat saudara di hadapan penyidik, itu ditunjukkan video sudah jadi seperti ini atau linknya? Itu waktu itu diputarkan ya. Iya, sudah jadi seperti ini. Ya, jadi kami ditanya juga. Pak Agung sudah melihat yang video ini. Sudah. Pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Sudah jadi seperti ini atau masih di link, misalkan di googling dulu di YouTube? Ya karena itu waktu itu cair, jadi kami juga linknya itu kami. Pertanyaan buka saya, yang ditunjukkan video seperti ini atau cari link dulu di YouTube? Itu kan sederhana pertanyaannya. Iya, saya justru buka sendiri di HP saya. Enggak, penyidik Iya. saat memeriksa saudara itu kan menunjukkan video. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan sesuai dengan Undang-Undang ITE, karena klien saya ini didakwa juga pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, Perhatikan pelan-pelan ya pertanyaannya. Ini kan ada video. Tadi kan ada video yang saudara lihat sendiri. Video ini kan bisa Ada yang dilihat waktu- melalui waktu link. di penyidik. Sebentar yang mulia, beri kesempatan kami yang mulia. Ya, makanya maksud saya biar saksi Karena itu kami punya diperhatikan kepentingan dulu. untuk menghindari unsur. Iya. Saksi supaya diperhatikan pertanyaan penasihat hukum supaya saudara jawabnya pas sesuai yang ditanyakan gitu loh. Nah, video ini dilihat dalam bentuk video. Ini kan sudah jadi nih dari flash disk. Iya. Atau saudara dihadapkan penyidik dari YouTube sumber URL atau sumber aslinya. Saya melihat dari sumber aslinya. Bukan. Kalau yang saudara sumber aslinya saya udah tahu, tadi lihat. Yang dari penyidik. Waktu diperiksa di polisi itu loh, Iya. Pak, yang Jadi ditanya. kami waktu Iya. polisi Pak Agung lihat YouTube ini, kemudian saya akan. Oh, saudara disuruh buka. Iya, saya buka YouTube itu saya. makanya Saat itu bisa. Iya. Setelah itu saudara melihat lagi tidak? Ya, mungkin berkali-kali ya. Jangan mungkin. Iya atau tidak? Saya sudah ingatkan tadi. Berkali-kali saya melihat. Nah, karena terakhir kami cek itu nggak muncul nih video ini. Itu saya mau pastikan apakah ini hanya downloadan saja atau ada sumber aslinya, karena itu penting dalam kasus ini begitu. Saya lanjutkan. Saudara tadi kan mengatakan merasa keberatan. Kemudian ini kan bohong. Nah, saya mau masuk unsur pidana juga ini. Saudara, ada nggak keonaran di sekolah saudara? Karena kebohongan ini. Tidak ada, Misalkan ada orang bacok-bacokan. tidak ada. Atau jangan bacok-bacokan, minimal demo. Walaupun demo itu hak konstitusional. Ada nggak demo? Ya, artinya di masyarakat itu kemudian sering banyak. Pertanyaan saya, ada nggak demo? Itu sederhana pertanyaan. Ada, Tidak ada. baru dijelaskan. Kalau tidak ada, cukup saya ganti pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Saya lanjutkan. Ada nggak ya suku tertentu bentrok gara-gara video ini di lingkungan saudara? Saya tidak melihat itu. Tidak ada. Di Indonesia dari informasi media misalnya? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Ada nggak agama tertentu yang juga keberatan kemudian jadi cekcok gara-gara video ini? Saya tidak. Di lingkungan sekolah saudara? Saya tidak memperhatikan itu ya. Kalau di lingkungan sekolah waktu di sekarang apa yang ini ya? Yang lama? Di SMA 6? Saya tidak melihat di SMA 6. SMA 3 sekarang? Kalau di SMA 3 ya kami hanya mengklarifikasi saja. Bukan, pertanyaannya ada nggak agama yang kemudian bertengkar gara-gara ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Sekarang ada nggak golongan-golongan tertentu atau antar golongan yang juga komplain? Misalkan mendemo sekolahan saudara, saya komplain. Ini telah membuat keterpecahan, keterbelahan gitu, onar gitu. Ada nggak? Di SMA 3 tidak ada. SMA yang 6 dulu? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksikan katakan tadi ijazahnya asli, benar ya? Ijazah Pak Jokowi. Saya tidak menyebut apa asli di situ ya. Oh, di sini tidak ada berarti. Dokumen yang dokumen-dokumennya mengatakan bahwa Jokowi itu sekolah di SMA 6. Berarti asli tidaknya saudara tidak tahu. Saya belum pernah melihat. Belum pernah melihat. Baik, saya tanya, ini untuk keaslian. Benar nggak di penyidik itu saudara ditunjukkan laboratorium forensik dari hasil penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi?
Ya saya tidak pernah. Ya, tidak ya. Misalnya ini lebih spesifik biar saudara ingat misalnya. Sudah dikasih tahu ini identik Pak, ini ijazah sidik jarinya Pak Jokowi sudah kami periksa, identik, jenis kertasnya sudah kami periksa, identik. Pernah nggak diperlihatkan seperti itu? Tidak ada. Saya lanjutkan, saudara saksi. Nah, dalam penelitian saudara saksi tahu teori-teori penelitian tidak? Ya Sedikit tahu, saya kasih tahu. Ada nggak dalam penelitian itu studi pustaka? Nah, dalam studi pustaka itu diperlukan nggak wawancara kepada sumber? ya triangulasi data ya. Memang data ya, jadi ada juga penelitian yang hanya studi pustaka ya. Ada triangulasi data mestinya. Ya, Apalagi dokumen-dokumen yang terkait dengan ini ya, misalnya saya dapat hadiah itu kan mesti harus ditanyakan ke saya. enggak, ini saya data yang umum dulu, baru saya masuk spesifik. Ya. Nah, terkait sejarah atau kronologis asal muasal dari SMA 6 yang sebelumnya SMPP itu ya. Itu ada nggak punya website sekolahan itu? Pada saat saya ada. Ada. Bisa diakses publik tidak? Pada saat itu bisa. Kalau dijadikan sumber penelitian publik bisa percaya nggak bahwa dulu itu SMA-nya itu namanya SMPP? Dokumen itu bisa. Bisa kan? Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada studi pustaka, sekarang ada studi kasus. Di dalamnya kan ada wawancara. Ya, di antaranya saudara tadi menyatakan untuk studi kasus wawancara, saudara tidak diwawancarai. Sekolahan saudara juga tidak wawancarai. Saudara tahu tidak ada orang-orang lain yang diwawancari oleh saudara Bambang Trimulyono sehubungan penerbitan buku Jokowi Undercover 2? Kalau di satuan pendidikan saya, artinya kalau izin terhadap satuan pendidikan. Bukan, pertanyaan saya. Tidak tahu saya. Nah, gitu. Jadi Anda, saudara saya tahunya di sekolah saudara tidak ada ya. Tapi di luar tidak tahu ya. Apakah studi kasusnya kepada orang lain saudara tidak tahu ya. Gitu. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saudara tadi katakan keberatan dan tidak melaporkan. Nah, lalu saudara memberikan klarifikasi ke guru-guru. Ada nggak klarifikasi publik yang saudara saksi lakukan? Karena ini videonya kan nyebar kemana-mana. Ya. Tidak. Tidak. Baik. Nah, ini saudara jujur aja cerita, pernah nggak komen-komen atau wawancara di pers atau media atau sosmed terkait kasus ini? Pernah diwawancarai. Di mana? Ditanya. Secara telepon dari media. Ya. Media apa? Sepertinya Kompas atau apa? Kompas apa? Isi wawancara, pertanyaan dan jawaban. Isinya pertanyaan terkait dengan berita ini, maka saya jawab karena sudah tidak di sana dan saya sudah pada tahun 2019 kan sudah banyak yang saya mengklarifikasi terkait itu. Jadi jawaban biar masyarakat berpikir sendiri. Baik, saya lanjutkan. Saudara tadi di dalam BAP juga sudah menegaskan bahwa ini akun official begitu. Itu yang menjadikan saudara yakin bahwa itu dikelola oleh terdakwa begitu. Saudara pernah nggak tanya terdakwa ini judulnya official? Apa benar punya Gus Nur begitu? Saudara pernah tanya nggak? Tidak. Tidak. Jadi saudara hanya karena ada tulisan official gitu ya. Walaupun bisa jadi yang official, non official juga bisa terjadi. Saya sepengetahuan saudara saja. Official ya dikelola oleh yang bersangkutan, apalagi ada di situ ya. Jadi yang bersangkutan berbicara di situ. Ya, karena bersangkutan ada di video dan di situ ada official, saudara saksi menyimpulkan ya. Bukan sepengetahuan, menyimpulkan karena saudara saksi belum cross check langsung kepada Gus Nur, benar kan? Ya, sama seperti Bambang Tri juga belum cross check ke saudara saksi, ini sama-sama. Ya, saya lanjutkan. Saudara saksi, tadi ada yang ini, Pak Jokowi itu lulus tahun 80, masuknya tahun berapa? Karena tadi kok kalau tertulis di buku Indo itu 3 Januari 77. Tapi proses untuk menuju ke masuk itu kan berproses. Jadi kalau penerimaan siswa baru itu di tahun 76, kemudian tercatat ya untuk mendapatkan pembelajaran pertama itu di Januari 77 itu. ya makanya kok rentangnya jadi panjang. Saya mau tanya tadi, pernah nunggak enggak gitu loh Pak Jokowi? Ya, jadi kalau seperti saat ini PPDB itu dimulai bulan Mei. Mei. Kemudian siswa itu masuk ketika sudah
terdata di situ di Dapodik itu nanti 13 Juli baru tertulis di situ. Nah ini sepengetahuan saksi, ada kan tadi temennya dan sebagainya kan, saudara, bukan langsung kan dari data dan sebagainya. Dari data kan ketahuan dari raport dan seterusnya. Ini Pak Jokowi itu termasuk smart, pinter, atau seperti yang dikatakan Pak Jokowi pernah mengatakan, oh saya ini bodoh gitu. Gimana? Ya kalau saya kan melihatnya dari Nilai? dari rapor saja. Ya, gimana hasil Ya. nilainya rapor? Ya, rapornya bisa dilihat di buku Indo. Ya kesimpulannya apa dari rapor itu? Ya, biasa, Semua biasa. biasa saja ya. Oh, bukan smart, pinter, cerdas itu. Pernah ranking nggak Pak Jokowi ini? Saya tidak pernah mendengar itu. Tidak pernah mendengar. Baik, cukup yang mulia.